Gimana terkena penyakit parasit itu dampaknya ke anak itu ternyata sangat luar biasa. Oke, nah ini ya sebetulnya banyak organ reproduksi yang mengenai penyakit parasit yang mengenai organ reproduksi. Jadi ada Trichomonas vaginalis, ada Oxyuris vermicularis ya, yang mana orang sering bilang ini cacing kremi gitu ya. Dan ternyata dia juga bisa bikin gatal di daerah kelamin gitu ya. Kemudian Entamoeba histolytica, kalau teman-teman ingat dulu modul gastro ya, kita udah belajar Entamoeba, ternyata apa? Dia bisa ekstra intestinal, termasuk salah satunya ke organ reproduksi. Kemudian pembuluh darah ya, cacing tambang itu dia eh, apa namanya proteinnya ya, protein-protein yang ekskretori yang dikeluarkan oleh cacing tambang itu ternyata juga bisa mempengaruhi pembuluh darah sehingga apa cacing dia itu bisa membuat badai sitokin dan itu bikin apa namanya ibunya mengalami anemia segala macam lah ya. Kemudian malaria itu udah pasti. Terus Toxoplasma gondii ya. Kemudian yang mengenai pembuluh limfa ada Wuchereria bancrofti. Tapi di sini kita fokusnya ke Trichomonas, cacing tambang sama Toxoplasma. Oke ya, kita mulai dari Trichomonas vaginalis. Saya setiap ngomongin Trichomonas vaginalis tuh selalu ingat kakak kelas kalian yang latihan OSCE ya. Kalau OSCE itu kan jaga yang jaga station, maksudnya penguji itu kan nggak selalu sama ya dengan kepakaran dosennya. Kayak misalkan bisa aja dia spesialis paru, tapi dia kemudian jaga apa jadi penguji di station mata misalnya, ya kan? Nah, waktu itu kebetulan kebetulan saya ada di station gonore, penyakit gonore. Eh, pasiennya perempuan, ya perempuan juga bisa kan kena gonore ya. Tapi karena di situ saya pengujinya, jadi mungkin muka saya parasit banget ya. Ketika mahasiswa itu ujian, dia agak ragu-ragu, padahal udah jelas-jelas di situ gambarnya adalah bakteri Diplococcus gram negatif gitu kan. Yang jelas pasti bukan Trichomonas vaginalis gitu. Tapi dia ternyata jawabnya Trichomonas vaginalis. Nah itu saya terus terang agak sedih gitu ya. Tapi memang kakak kelas kalian tuh waktu itu bukan saya yang ngajar gitu ya, masih dalam pengampuan UI. Jadi ya oke lah. Di sini saya harap teman-teman kejadian seperti itu tidak terulang lagi karena please itu dua hal yang berbeda. Bakteri, virus, ya itu ranahnya mikrobiologi. Sementara kalau cacing, protozoa gitu ya, kemudian apa jamur dan apa insekta atau tungau itu ranahnya parasit gitu. Dan ini Trichomonas vaginalis masuknya adalah protozoa, ya. Dia bentuknya itu seperti buah pir, ya. Ada 4 flagel. Jadi ciri khasnya dia itu bentuknya seperti buah pir dilengkapi 4 flagel, ya. Flagelnya menonjol keluar dari depan ke belakang. Kemudian flagel kelimanya itu dia bisa saja melekat di membran undulan yang memanjang ke belakang. Ya, nih ya. Terus dia juga punya ekor berduri nih. Nah, kita sebut ini sebagai aksostil. Ya, dia adalah pemanjangan dari bagian akhir Trichomonas vaginalis. Inilah ya yang bikin iritasi dan peradangan pada vagina. Oke, ketika kita mengambil sekret vagina itu ketika kita langsung melihat di dalam mikroskop trichomonasnya itu bisa masih gerak-gerak gitu ya kalau apa sediaan keputihannya itu masih fresh gitu. Dia itu geraknya
ibaratnya tuh kayak tersentak-sentak gitu ya, terus dia kayak jungkir balik gitulah parasitnya. Nah, tapi kalau sediaannya sudah nggak fresh gitu ya, misalnya ternyata jarak dari klinik ke laboratorium itu sampai 2 jam gitu, misalnya kalau daerah-daerah terpencil kan, nah itu bisa aja kita nggak ketemu trofozoitnya, kita nggak bisa ngelihat trofozoit yang gerak-gerak itu tadi gitu. Nah, biasanya nih, kalau kalian ngelihat protozoa-protozoa yang lain, ya dia biasanya ada 2 stadium. Kayak Entamoeba histolytica, Giardia, itu kan ada 2 stadium ya. Ada kista, ada trofozoit. Tapi kalau Trichomonas, dia nggak punya stadium kista. Cuma trofozoit tok gitu ya. Trofozoit aja stadiumnya. Mohon maaf, dokter. Ayah ini internetnya nggak bisa. Halo, saya keputus ya? Iya, dok. Tadi terputus di tidak ada stadium kista. Oke, saya lanjutin ya. eh Soalnya di sini lagi hujan deras gitu ya. Maaf, nanti kalau kepotong lagi tolong ingetin ya sampai mana. Kemudian di dalam tubuh dari Trichomonas vaginalis ini, gitu ya, itu dia punya sitoplasma yang berbutir halus, ya. Apa isinya? Isinya adalah butir-butir kromatin yang dia tersebar rata di sepanjang kosta dan aksostilnya. Pokoknya intinya semua tubuhnya itu ada butir-butir kromatin, ya. Oke. Kemudian habitatnya di mana? Ya, tergantung ya. Kalau perempuan itu dia bisa ada di vagina, di serviks ya, kelenjar Bartholin, uretra ya, para uretra, kandung kemih ya. Sementara kalau pada laki-laki itu bisa di uretra anterior, di prostat, subprepusium ya, kemudian lesi pada penis ya. Prepusium itu di mana? Di di ujung ya. Kalau di penis tuh dia paling ujung. Nah, kalau sudah sunat ya udah nggak punya prepusium ya kan. Oke. Makanya kalau kalian masih punya prepusium, wah dipertanyakan ya. Baik, sekarang kita masuk ke patogenesisnya ya. Kok bisa sih tiba-tiba ada keputihan gitu ya? Atau orang biasanya sebut leukorea atau fluor albus ya istilahnya. Tapi intinya itu adalah keputihan. Nah, si trofozoit dari Trichomonas vaginalis itu dia bisa mensekresi mannose dan nitrik asetil glukosamin. Ya. Kemudian si mannose ini akan membuat trofozoit bisa menembus sel epitel ya di vagina, di dinding vagina. Kemudian dia akan mensekresi enzim lisosomal hidrolase yang sifatnya itu sangat sitotoksik. Sehingga apa? Dia akan melisiskan sel target ya. Di dinding-dinding vagina itu akan dia lisiskan sehingga luruh ya, luruh dinding-dinding vagina itu. Kemudian trofozoit juga bisa bikin degenerasi epitelial dan desquamasi. Squama itu mukosa apa mukosa mukosa vagina yang dikerok banget itu ya kita sebutnya desquamasi dan dia bisa memicu leukosit untuk menginvasi jaringan sehingga apa Trichomonas vaginalis dihancurkan menjadi debris parasit. Memang tetap akan selalu ada ya leukosit atau sel darah putih yang berusaha untuk menghancurkan parasit gitu sehingga sebagian-sebagian parasit yang mati itu akan menjadi debris-debris yang bercampur dengan keputihan itu. Ya. Kemudian si trofozoit itu juga mensekresi N-asetil glukosaminidase dan alfa manosidase. Dia bikin trofozoit pindah ke sel berikutnya. Jadi sudah menginvasi yang satu, menginvasi lagi yang lain gitu aja terus ya. Sehingga dia menginfeksi epitel squamosa. Nah,
Selanjutnya apa? Trichomonas vaginalis mensekresi sistein protease, asam laktat, asam asetat gitu ya, yang bisa mengganggu kadar glikogen dan menurunkan pH cairan vagina. Oke? Memang cairan vagina itu ya area kewanitaan itu memang normalnya adalah asam. Ya, tapi ketika diganggu oleh Trichomonas vaginalis, dia akan semakin asam, ya kan? Sehingga rentan menderita infeksi gitu. Semakin asam, semakin infeksi. Semuanya ini, ketiga hal ini akan memproduksi yang namanya keputihan. Yang keputihannya itu beda sama keputihan yang fisiologis. Ya, cewek, perempuan, ya itu dia emang normalnya akan mengalami keputihan setiap hari. Ya, nggak setiap hari juga sih, beberapa hari sekali lah. Tapi keputihan atau lendir yang dikeluarkan itu tidak berbau gitu ya. Cuman kalau udah kena Trichomonas vaginalis, baunya amis. Ya, kemudian kadang keputihannya itu warnanya agak lebih pekat, terus gatal gitu ya. Itu bedanya. Jadi kalau misalkan eh, kalian punya yang cowok-cowok nih ya, punya saudara atau punya ponakan, punya adik yang keputihan, tanyakan dulu gitu ya. Ada rasa gatal, terus perih, kemudian bau enggak gitu. Kalau enggak ya berarti itu keputihan yang fisiologis gitu kan. Nah, kemudian bagaimana manifestasi klinisnya? Ini beda-beda ya. Kalau pada perempuan itu 10 sampai 50% asimptomatik. Paling sering gejalanya adalah keluar cairan dari vagina ya 70% lah. Kemudian konsistensi keputihannya itu encer, bisa sedikit atau banyak dan kental itu. Ada beberapa perempuan yang keluar keputihannya itu agak berbusa, kemudian warnanya kuning gitu ya. Tapi itu sedikit. Terus apa? Vulvanya itu gatal ya. Terus disuria. Jadi susah kencing, ya kadang anyang-anyangan malah. Kemudian baunya tidak sedap. Kemudian rasa tidak nyaman pada perut bagian bawah ya di area pubis ya. Suprapubis tuh dia rasanya nggak nyaman. Ada kadang nyeri gitu ya. Terus pada perempuan juga yang bisa kita lihat tandanya ya. Kalau tadi kan gejala ya, kalau tandanya itu adalah vulvitis dan vaginitis. Kalau udah kena vulvitis dan vaginitis, pasti akan dispareunia. Apa itu dispareunia? Nyeri ketika berhubungan seksual. Oke? Kemudian, apalagi? Pada pasien yang udah kena infeksi ini ya kita buka ininya, kita buka vaginanya, kita lihat pakai apa sih cocor bebek ya saya bilangnya alat itu akan kita lihat serviksnya atau leher rahimnya itu bentuknya seperti stroberi, makanya dia disebut sebagai strawberry cervix appearance ya. Keluar nih satu soal ya nanti ya, strawberry cervix appearance. Kemudian pada laki-laki gejalanya yang dia keluhkan itu adalah apa? Keluar cairan dari uretra dan atau disuria. Nah ini ya, cairannya itu kadang mirip-mirip kayak gonore. Cuma bedanya eh, walaupun dia sering berkemih, sering kencing gitu ya, cairan uretranya itu betul-betul purulen, terus banyak, dan bisa disertai komplikasi seperti prostatitis ya. Jadi inflamasi pada prostat gitu. Kemudian tandanya apa yang bisa kita lihat adalah balanoprostitis gitu ya. Jadi kita bisa apa namanya lakukan inspeksi gitu ya, dan itu memang terlihat merah gitu ya. Nah, jadi teman-teman udah semester 5 ya, harusnya bisa membedakan apa itu gejala dan tanda. Oke. Nah, komplikasinya apa? Ya, satu resiko HIV. Apa urusannya gitu kan? Orang
suami atau istri saya nggak punya HIV kok. Oh, terus kenapa dari Trichomonas vaginalis tiba-tiba jadi HIV? Jadi si Trichomonas itu kan dia tadi secara patogenesis merusak dinding-dinding epitel di vagina, ya kan? Atau di apa namanya prostat, sehingga apa? Akan memudahkan eh, virus HIV untuk menginvasi epitel sehingga masuklah ke mana sirkulasi darah gitu, ya kan? Jadi kalau kena trikomonas ya udah semakin beresiko untuk mengalami HIV, ter, terinfeksi HIV. Kemudian eh, kalau dia hamil, perempuan ini hamil, terus kena trikomoniasis, maka apa? Cenderung anaknya akan lahir dengan berat bayi lahir rendah gitu ya atau BBLR. BBLR itu kalau dia kurang dari 2 kilo ya. Oke, kemudian juga beresiko mengalami endometritis ya. Jadi ada peradangan di endometriumnya. Endometrium itu apa sih? Dinding rahim. Oke. Kemudian ada resiko juga piosalpingitis gitu ya. Oke. Bagaimana kemudian kita mendiagnosis eh, trikomoniasis ya. Yang pertama itu kalau pada perempuan kita bisa pakai biakan diamond, ya kan? Nah, jadi kita ambil cairan vaginanya, gitu ya. Boleh juga kalau kita mau pemeriksaan langsung ya. Jadi dari sediaan vaginanya itu, terus kita warnai ya pakai pewarnaan Gimsa itu bisa kelihatan. Tapi kalau ternyata jumlah infeksinya masih sedikit gitu ya, maka kita perlu kultur ya atau biakan. Nah, kalau kita biakan, nah itu bisa ketemu sampai 95% kasus gitu ya. Boleh kita pakai serologi atau ELISA. Ini sensitivitas sama spesifisitasnya cukup tinggi ya, sekitar 89 sampai 98%. Kemudian bisa juga kita pakai PCR. Nah, sementara kalau pada laki-laki itu eh, bisa juga pakai sediaan langsung ya pemeriksaan langsung. Kita biarkan cairan uretranya atau urinnya pun bisa kita biarkan gitu ya. Oke, oke. Tadi saya bicara soal sensitivitas dan spesifisitas. Ada yang tahu bedanya apa? Ayo, sudah semester 5. Kan tadi saya bilang kalau serologi atau PCR sensitivitas dan spesifisitasnya cukup tinggi. Boleh langsung raise hand aja. Silakan Namir. Oke dok, jadi untuk sensitivitas sama spesifisitas ini kalau misalkan eh, sensitivitas ini mungkin eh, mengukur dari orang yang bentar dok lagi mikirin dulu kata-katanya. Ya. Ini itu kalau misalkan pada tes itu dia bisa mengidentifikasi orang yang benar-benar sakit ini. Jadi misalkan kalau di suatu tes ini sensitivitasnya lebih tinggi, berarti eh, ya apa gimana yang membuat dia sensitif itu kan eh, otomatis lebih banyak. Jadi dia lebih mampu mengidentifikasi orang yang terkenanya. Hmm. Sedangkan kalau spesifisitas itu lawan katanya. Jadi dia eh, lebih kayak terpaku kepada yang apa ya istilahnya yang
yang benar-benar sehat gitu. Kalau misalkan kalau spesifisitasnya rendah itu mohon maaf, itu menilai kemampuan seseorang tidak memiliki penyakit. Jadi kalau misalkan spesifisitasnya tinggi, itu berarti memang dia negatifnya bukan negatif palsu ya, tapi negatifnya benar-benar negatif. Mungkin itu dok. Jadi intinya lebih ketika dia lebih sensitif berarti karena dia lebih akurat. Sedangkan kalau untuk spesifitas yang tinggi itu berarti bisa mendeteksi bahwa negatifnya ini benar-benar negatif gitu dok. Oke. Terima kasih, Namir. Selingga, kamu paham nggak yang dijelasin Namir? Kalau dari yang saya pahami, dari yang Amir bilang itu berarti kalau misalnya sensitivitasnya tuh bisa dibilang tinggi, berarti dia tuh untuk meminimalisir dari negatif palsu. Sementara kalau misalnya spesifitasnya itu tinggi, dia itu meminimalisir dari positif palsu. Seperti itu, Dok. Belum dapet ya kalau saya. Jadi gini, sensitif atau spesifik, ya, akurasi itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Satu sensitif, dua spesifik. Kapan alat itu kita sebut sensitif? Adalah ketika dia betul-betul bisa mendeteksi positif pada orang yang benar-benar sakit. Spesifik adalah ketika dia betul-betul mendeteksi negatif pada orang yang betul-betul sehat. Oke? Sehingga apa? Misalnya, ada alat yang sensitivitasnya 90%, tapi kemudian spesifisitasnya masih 50%. Apakah kamu mau pakai Akila Abdi Syakura? Enggak dok. Enggak ya? Karena bisa jadi kamu dibilang negatif, padahal sebenarnya kamu positif gitu kan. Termasuk ketika sensitivitasnya rendah tapi spesifitasnya tinggi, bisa-bisa kamu dibilang negatif padahal kamu positif atau sebaliknya gitu loh. Ya kan? Oke, coba diulangi. Meisha Salsabila, apa bedanya sensitivitas dan spesifisitas? Izin dokter, kalau sensitivitas itu berarti dia benar-benar hasilnya positif pada orang yang benar-benar sakit, sedangkan Ah, kalau spesifitas itu hasilnya akan negatif pada orang yang benar-benar sehat. Oke, saya lanjutkan. Jadi, kalau sudah positif, nih kita udah deteksi dia positif, diagnosis yakin bahwa ini trichomonasis. Maka obat yang kita berikan adalah metronidazol 2 gram per oral, dosis tunggal, ya, atau 500 miligram per oral 2 kali sehari selama 7 hari. Oke, dok, kenapa metronidazol gitu kan? Metronidazol kan antibiotik gitu ya. Padahal kan ini parasit. Nah, jadi eh, pada protozoa ya yang memang gejala dan manifestasinya itu mirip dengan eh, apa namanya bakteri, maka kita boleh berikan apa namanya antibiotik. Ya, sejauh ini yang efektif adalah metronidazol gitu ya. Kemudian bagaimana mencegahnya? Satu, tidak melakukan hubungan seksual dulu sampai sembuh gitu ya. Kemudian hubungan secara monogami dengan pasangan yang tidak terinfeksi, lalu menggunakan kondom. Dan metronidazol ini dikontraindikasikan pada kehamilan trimester pertama. Gitu ya. Eh, Kalau misalkan dia ternyata hamil, nah mesti kita rujuk ke spesialis obgyn ya untuk pengobatannya karena itu sudah bukan ranah kita lagi sebagai dokter umum. Oke. Jadi yang kasihan adalah ibu-ibu rumah tangga gitu ya yang mungkin suaminya itu kerja di luar kota gitu kan. Dianya mah baik-baik aja ya. Terus suaminya suka jajan gitu misalnya. Akhirnya apa? Menularkan gitu. Nah, hal kayak gini nih cukup banyak ya terjadi di Indonesia. Kalau yang dekat dari Serang itu banyaknya di Merak ya. Daerah Merak tuh banyak banget tuh kasus-kasus gonore,
Raja Singa, trichomoniasis. Itu waktu saya dulu di Puskesmas Pulau Merak ya, itu hampir tiap hari ada aja kasus. Gitu ya, mengerikan sekali memang. Oke, sampai sini ada yang mau tanya tentang trichomonas. Oke, kalau belum ada nggak apa-apa. Kalau ada, silakan sharing nggak? Mohon izin bertanya, mungkin saya izin sedikit penasaran dok. Waktu itu kayaknya saya pernah lihat video tentang edukasi gitu. Jadi Mm-mm. untuk pemakaian kondom itu, terutama yang laki-lakinya, itu cuma bisa menyaring si spermanya aja gitu dok, tanpa menyaring walaupun bisa dibilang ini tampang gitu ya dok. Nggak semua istilahnya infeksi itu tuh bisa eh, istilahnya terlindungi gitu dari si eh, kondom itu dok. Apakah itu dari kondom itu bisa apa, em, bisa terbukti untuk melindungi seberapa bagian beberapa besar persen gitu dok Hmm. Ya, untuk eh, apa tidak terinfeksi orang itu gitu dok. ya. Memang betul, Selingga. Yang namanya kondom itu tidak 100% melindungi seseorang dari infeksi, apapun itu ya. Virus, bakteri, parasit gitu ya. Yang paling bagus ya sembuhin dulu gitu kan. Nah, kenapa? Kenapa kondom nggak 100% aman? Ya, mau merek apapun kalian beli di Indomaret misalnya, itu sangat ada resiko untuk bocor gitu ya. Nah, kebocoran itu yang menyebabkan terjadinya transmisi gitu. Ya, jangankan infeksi ya, udah pakai kondom pun kadang masih kebobolan dan bisa hamil gitu. Itu sangat mungkin gitu. Jadi ya, Berarti sebaiknya memang berarti memang sebaiknya itu disembuhin dulu gitu dok baru pakai kondom apa gimana dok? ya disembuhin dulu. Ya kalau bisa jangan berhubungan. Kan itu minum antibiotiknya kan 7 hari. Ya kan? Ya dalam 7 hari itu sebaiknya tidak berhubungan dulu gitu. Dan Ya ini baik. diusahakan untuk semisalnya suami istri nih, dua-duanya sama-sama bergejala gitu ya. Jangan cuma satu aja yang diobatin, dua-duanya harus diobatin. Karena kalau enggak, fenomena pingpong ya. Yang satu sembuh, terus yang lain yang masih sakit nularin lagi yang sembuh. Yang tadi diobatin sembuh, kemudian saling menularkan gitu. Gitu. Tapi kalau suami istri sama-sama aman sih ya, nggak perlu juga ya pakai kondom gitu. Nggak ada yang bandel gitulah, nggak ada yang nakal. Oke, sip. Ada lagi? Terima Silakan kasih banyak Aldi. dokter. Baik, terima kasih banyak kesempatan dok. Ya, Nah, terkait dengan siklus hidup dari Trichomonas ini kan dia cuma fase trofozoit aja dok. ya, Namun kalau di stage-nya ini dibagi menjadi infektif sama diagnostik. ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada perbedaan organel ataupun perbedaan karakteristik dari dua stage ini dok, sehingga bisa dibedakan secara pasti antara infektif dan diagnostik? Oke. Jadi, terima kasih Albi. Kalau stadium infektif itu yang memang dia bisa menginfeksi ya. Kalau stadium diagnosis itu adalah yang bisa kita lihat di mikroskop. Apakah kemudian keduanya berbeda banget? Ya sebenarnya nggak terlalu ya. Cuman kalau kita perhatikan secara detail, itu eh, pada saat stadium infektif tuh kadang dia ada fase-fase pembelahan kayak gini nih, pembelahan biner. Jadi ketika dia membelah biner pun dia juga bisa menginfeksi. Sementara ketika kita udah ambil ya untuk kita lihat di mikroskop, itu cuman ada stadium yang sendiri-sendiri, nggak ada yang stadium pembelahan biner gitu. Dan ini bisa kita ambil baik dari vagina maupun sekret dari uretranya. Sudah terjawab? Berarti Hmm. stadium yang infektif adalah stadium yang
sedang menjalani proses pembelahan biner seperti itu, dok. R. Ya, betul. Baik, terima kasih, dok. Sama-sama. Ada lagi? Oke. Coba ini satu lagi deh saya tanya. Apa bedanya tanda sama gejala? Izin dokter Sign menjawab. and symptom. Ah, Kalau yang saya tahu, tanda itu yang dirasakan oleh pasiennya, which means artinya dia sangat subjektif gitu. Kalau yang gejala itu dia yang dokter bisa lihat gitu. Mohon maaf kebalik dok. kebalik. Gitu. Ya, oke, nggak apa-apa. Benar ya. Jadi kalau gejala itu subjektif sifatnya. Sementara kalau tanda, sign itu yang bisa kita lihat dan kita ukur. Nadi, terus respiratory rate, tensi itu termasuknya tanda ya. Oke, lanjut. Ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke cacing tambang. Cacing tambang ini teman-teman, dia nggak secara langsung ke organ kewanitaan ya. Tapi ketika dia masuk atau menginfeksi seorang ibu ya, itu bisa menyebabkan anemia yang parah sehingga anaknya BBLR, kemudian apa? Anaknya bahkan bisa sampai meninggal. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, cacing tambang itu ada 2 jenisnya. Sebentar. Oh, ini saya cuman ini secara umum ya. Eh ada Necator americanus dan ada Ankylostoma duodenale. Oke. Bagaimana kemudian dia sebentar. Bagaimana kemudian dia eh, hidup gitu ya dalam manusia. Jadi awalnya memang mungkin manusia nggak sengaja tertelan telur dari si cacing tambang ini atau orang biasa sebutnya hookworm. Biasanya pada tanah yang seperti apa? Tanah yang lembab dan hangat, gitu kan? Misalnya si ibu ini suka berkebun gitu ya, terus suka bercocok tanam lah di pot-pot gitu ya, itu sangat mungkin terinfeksi si cacing tambang ini ya. Jadi ketika masih berupa telur dia akan dalam sekitar 1 sampai 2 hari dia akan berkembang jadi larva rhabditiform ya. Larva rhabditiform ini masih belum infektif ya, bukan stadium infektif. Jadi larva rhabditiform tuh di tanah dia akan berkembang ya 5 sampai 10 hari, dia molting, dia menyerap nutrisi dari tanah, baru dia berkembang jadi larva filariform. Filariform inilah yang infektif, gitu kan? Si filariform itu bisa bertahan di lingkungan yang menguntungkan, gitu ya, bahkan sampai 3 hingga 4 minggu. Si larva ini kemudian nembus kulit. Dia sangat pintar untuk menembus kulit karena apa? Si larva yang filariform itu bentuk mulutnya lancip. Ya, sehingga dia makin mudah untuk menginvasi kulit. Kemudian dia terbawa oleh peredaran darah, masuk ke hati. Dari hati kemudian dia kemana? Ke paru-paru. Tujuannya supaya dapat oksigen yang banyak gitu kan. Mirip kayak cacing askaris itu kan juga dia ada fase yang melewati paru-paru ya, sehingga kita sebut sebagai sindroma Loeffler. Ya kan? Terus habis dari paru-paru larva nembus sampai ke alveolus, naik ke batang bronkus lagi gitu ya, menuju ke faring. Dari faring baru dia tertelan. Gitu ya. Lalu dia baru masuk ke lambung, baru ke usus halus. Di usus halus itulah dia tumbuh sebagai cacing dewasa. Memang dia suka jalan-jalan. Jadi kalau cacing yang lain kan secara fekal oral gitu ya, tertelan telurnya menetas di lambung, dari lambung ke usus halus, udah beres gitu doang. Sementara kalau cacing tambang dia tuh dari aliran darah
yang dia cari itu hati dulu, dari hati baru ke paru-paru gitu. Dari paru-paru kemudian dia tertelan baru ke lambung gitu. Memang agak ribet ya. Nah, eh, kenapa? Ya karena gini, karena dia itu sering mempengaruhi menginfeksi orang-orang yang sering bersentuhan dengan tanah gitu ya. Maka secara prevalensi cacing tambang ini lebih banyak pada usia dewasa. Oke, berbeda dengan anak-anak teman-teman yang mereka itu lebih sering kena cacingnya itu Ascaris lumbricoides atau yang Trichuris trichiura gitu ya. Itu. Makanya kalau secara prevalensi ini yang paling sering itu adalah pekerja atau penduduk yang bekerja di perkebunan ya, usia produktif pertambangan gitu ya. Tuh. Nah, gimana sih patogenesisnya? Jadi adanya cacing tambang itu dia bisa menghisap 0,1 sampai 0,3 mililiter darah setiap hari. Kelihatannya memang kecil, teman-teman. Kalau cacingnya satu. Tapi kalau cacingnya banyak, ya kan? Nah, sementara dia itu sekali bertelur itu bisa sampai ratusan bahkan ribuan. Sementara pada anak-anak ya, bayi, ibu hamil, kebutuhan zat besinya itu meningkat. Nah, terus juga apa? Si cacing tambang itu mulutnya punya batil hisap yang kuat sehingga apa? Dia bisa merusak mukosa, ya. Terjadi pendarahan di saluran cerna terutama di usus halus ya. Atau eh, anemia yang terjadi secara tidak langsung karena asupan nutrisi yang kurang. Ya, sehingga apa? Tidak ada bahan untuk melakukan eritropoiesis gitu kan, sehingga nafsu makannya makin turun. Keempat hal itu yang membuat terjadinya anemia defisiensi besi. Apa dampaknya? Satu, ibunya bisa meninggal, ya. Dua, anaknya lahir prematur, BBLR atau bayi dengan cadangan besi yang rendah, ya. Anak dengan gangguan pertumbuhan atau bahkan perkembangan kognitifnya juga terhambat, gitu. Jadi terjadinya anemia itu ada dua mekanisme ini, langsung dan tidak langsung, gitu ya. Kalau langsung karena kerusakan jaringan mukosa oleh batil hisapnya cacing tambang, kalau tidak langsung karena asupan nutrisi yang tidak memadai untuk dilakukannya eritropoiesis. Gitu. Nah, awal mula seseorang tertransmisi atau tertular cacing tambang itu sangat tidak disangka-sangka. Jadi dia ketika larva filariform itu menembus kulit, itu akan terjadi ground itch. Ground itch itu kayak, kok kayaknya kakiku gatel ya, garuk-garuk aja. Gatal, kemerahan gitu kan. Nah, setelah itu kayak udah biasa aja gitu. Setelah gatalnya hilang, rupanya apa? Cacingnya itu sudah masuk terbawa aliran darah menuju ke hati gitu kan. Gatalnya hilang, tapi kemudian ada rasa mual, dia rasanya pengen muntah, dan ketika dia masuk ke faring, dia juga ada iritasi faring gitu ya. Dok, biasanya gini nih, pasien ceritanya biasanya gini, kalau kalian bagus menggali anamnesisnya ya, dok, 5 hari yang lalu itu kaki saya gatal, ya. Terus gatalnya hilang, padahal nggak dikasih obat, dok. Tapi 2 hari berikutnya, saya batuk, tenggorokan saya sakit, suaranya serak. Nah, itu dah. Terus habis itu setelah itu baru perut saya sakit, gitu ya, enek rasanya, pengen muntah. Nah, curigalah, tanya, pekerjaannya apa Pak? Pekerjaannya apa Bu? Gitu ya. Oke. Jadi yang perlu saya tekankan di sini adalah senjata dari dokter umum itu adalah anamnesis, teman-teman. Kadang kalau kalian sudah jadi spesialis gitu ya, terus terang beberapa dokter spesialis itu
agak mengabaikan yang namanya anamnesis, sehingga udahlah langsung periksa, kemudian pemeriksaan penunjang gitu ya. Kalau saya udah cerita belum ya ke angkatan ini bahwa ada kasus cacing tambang pada bapak laki-laki umur 50 tahun gitu kan, yang itu ternyata tidak terdeteksi sampai berbulan-bulan. Bapak ini kontrol bolak-balik ke spesialis penyakit dalam karena sakit perut. Dicek fesesnya negatif. Negatifnya entah karena beneran negatif atau negatif palsu gitu kan, nggak ada telur cacingnya nggak kelihatan gitu ya. Dikasih obat omeprazol, dikasih obat apa namanya antasida segala macem ya, nggak sembuh-sembuh. Terus dia anemia, HB-nya awalnya 7, makin lemas tiba-tiba jadi 5. Datang ke dokter pingsan. Akhirnya apa? Bingung dokternya ini. Terus diapain? Di endoskopi. Pas di endoskopi, innalillahi, itu ratusan banget cacing tambangnya. Gitu ya. Itu kejadian. Kalau teman-teman suka searching jurnal gitu ya, terus itu sudah saya publikasikan sih di apa namanya jurnal gitu ya. Kalau teman-teman mau baca, kejadiannya ada di RSUD Banten gitu ya. Yang nemuin itu kakak kelas kalian yang lagi koas gitu. Bapak-bapak itu padahal. Jadi ya begitulah. Apalagi kalau itu terkena pada ibu-ibu gitu. Nah, awal-awal ketika infeksi cacingan ini masih ringan, itu nggak ada gejalanya. Makanya parasit ini seringnya apa? Neglected tropical disease, teman-teman. Jadi kayak, cacingan mah kagak bakal mati gitu ya. Orang tuh selalu bilang kayak gitu. Padahal dia itu efeknya jangka panjang dan sering dipikirkan terakhir. Sakit ini bukan, sakit ini bukan, ini bukan, ini bukan. Oh, jangan-jangan parasit gitu. Jadi jarang ada orang yang berpikir ini parasit itu sejak awal gitu. Nah, baru deh setelah infeksinya berat, sakit perut, nggak nafsu makan, berat badan turun, lemes, anemia, pingsan, baru kepikiran parasit gitu ya. Itu yang sering terjadi di lapangan. Oke, kemudian bagaimana kita mendiagnosis cacing tambang? Ya, satu, pemeriksaan langsung untuk menemukan telurnya. Gitu ya. Kalau telurnya masih sedikit, kadang kita sulit ya. Ini agak jorok gini. Feses itu kan cukup besar ya. Kita nggak tahu di sebelah mana ada telurnya gitu. Kadang yang kita ambil sampelnya itu negatif telurnya, tapi belum tentu di feses bagian lain itu tidak positif gitu kan. Nah, makanya standar WHO itu pakai CATOCATS. Jadi fesesnya itu betul-betul disaring gitu ya. Hanya mengambil yang betul-betul ampas yang dianggap mengandung telur cacingnya. Atau kalau mau lebih detail lagi, kita bisa pakai teknik konsentrasi ya, clotting atau sedimentasi pada infeksi yang ringan. Atau bisa juga kita pakai biakan haradomori gitu ya untuk menemukan larvanya. Larva apa yang bisa kita temukan adalah larva filariformnya ya. Oke. Kemudian pengobatan pada ibu hamil gitu ya. Kita bisa berikan mebendazol gitu ya, albendazol juga boleh, cuman sebenarnya dia agak teratogenik gitu ya. Cuman kita pikirkan begini, kalau dia cacing tambang, ketika kita tidak berikan mebendazol gitu ya, albendazol, resiko untuk anemia defisiensi besi akan lebih besar, sehingga dia kasihan bayi dan ibunya gitu. Maka tetap kita berikan albendazol dan mebendazol. Terus untuk pencegahannya ya menggunakan sepatu gitu ya. Ini bisa mencegah masuknya larva cacing tambang ya untuk penetrasi ke kaki, membuang tinja pada tempatnya gitu. Mungkin kalian akan berpikir emang ada gitu ya hari gini orang tidak membuang tinja pada tempatnya. Oh, masih banyak, banyak banget. Jangankan Serang ya.
Tangerang pinggiran aja masih banyak tuh buang tinja di pekarangan, di sungai gitu ya. Kemudian jangan berjalan tanpa alas kaki atau kontak dengan tanah tanpa menggunakan sarung tangan di daerah yang umumnya ada cacing tambang. Begitu. Ada yang mau tanya di sini? Silakan Abraham. Baik dokter, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum perkenalkan nama saya Abraham, saya di sini izin bertanya dok ya. Jadi kan dari tadi kita bahas tentang cacing tambang ini dok, tapi saya belum menemukan efeknya terhadap organ reproduksi ya dok ya. Apakah aspek parasitologinya ini hanya pada anemia yang dialami oleh ibu hamil atau juga bisa pada seorang ibu yang normal dan laki-laki juga dok? Terima kasih dok. Iya, jadi gini, cacing tambang itu bisa mengenai semua orang gitu ya, mau hamil mau enggak. Cuman kan di sini yang kita tekankan dari aspek reproduksinya, bukan organ reproduksinya. Dia memang tidak secara langsung mengenai organ reproduksi. Tapi apakah mungkin mengenai organ reproduksi? Mungkin, tapi jarang gitu ya. Bisa saja larva cacingnya itu ketika seorang ibu ceboknya nggak bersih, itu bisa bisa terkena daerah vagina dan kemudian gatal bisa. Tapi itu kasusnya jarang. Makanya kenapa kalau cebok itu arahnya yang benar tuh gimana sih? Dari depan ke belakang dok. Dari depan ke belakang. Orang-orang tuh masih banyak yang kalau cebok itu dari belakang ke depan gitu kan. Sehingga apa? Memudahkan transmisi itu gitu. Begitu ya Abraham. Baik, terima kasih dokter atas Oke, informasinya. saya lanjutkan ya. Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii ini muncul di mana-mana. Muncul di modul reproduksi, muncul di modul infeksi tropis nanti, muncul lagi di modul saraf jiwa gitu ya. Jadi dia memang bisa mempengaruhi apa saja. Nah, hospes definitifnya adalah kucing. Manusia itu hospes perantara, termasuk burung ya, mamalia yang lain, tikus misalnya itu termasuk hospes perantara. Stadium infektifnya apa saja? Hampir semua. Hampir semua siklus hidupnya itu adalah stadium infektif. Takizoidnya infektif, bradyzoidnya infektif, sporozoid atau ookistanya juga infektif, ya. Oke. Bagaimana seseorang bisa tertular Toxoplasma gondii? Satu, kalau dia memakan daging yang terinfeksi, gitu ya, atau daging yang terkontaminasi kista yang mentah gitu ya, atau daging yang setengah matang, nah itu sangat mungkin menjadi transmisi. Tapi kan dok, dagingnya bukan daging kucing ya, iya. Cuman kan si mamalia yang lain, entah itu kambing ya, sapi, babi, itu kan adalah vektor, dia pembawa, oke? Makanya ketika kalian nanti makan steak gitu ya di restoran, pasti kan akan ditanya, mau mentah, setengah mateng, atau mateng. Kalau saya sih selalu pilih yang mateng ya gitu. Karena itu resiko memakan daging yang setengah matang itu adalah terjadinya transmisi Toxoplasma gondii. Oke? Jadi faktor resiko pertama, please, bukan memelihara kucing. Itu salah kaprah. Faktor resiko pertama adalah makan daging setengah matang. Kedua baru apa? Nggak sengaja termakan atau terhirup ookista yang dikeluarkan oleh tinja kucing. Artinya apa? Ketika kalian pelihara kucing di rumah itu boleh, tapi apa? Ketika membersihkan fesesnya, ketika megang dia, itu harus pakai masker. Karena walaupun tidak tertelan, dia bisa terhirup. Ookista itu sangat bisa terhirup. Oke? Kemudian dia juga bisa ditransmisikan secara transplasental ke janin. Janin tidak berdosa ya, tapi ketika ibunya tidak menjaga diri gitu kan, maka toksoplasma itu bisa tertular dari ibu ke janinnya. Oke, kemudian apa lagi? Transfusi darah itu juga bisa. Transplantasi organ itu juga bisa menularkan Toxoplasma gondii karena Toxoplasma itu suka banget dia hidup di otot-otot
ya otot manusia, ototnya hewan gitu kan, itu dia suka banget tuh hidup di situ. Nah, sementara kalau pada eh, manusia itu dia bisa menyebabkan infeksi yang kronis gitu. Makanya kalian kalau melihat ada kan kucing yang dia sakit gitu ya, terus tiba-tiba meninggal, lah itu curigalah kalau dia kena toxoplasmosis ya. Nah, kalau pada orang yang sehat kondisinya seperti kita, itu mungkin dia asimptomatik ya. Tapi bukan berarti kemudian di suatu hari nanti dia tidak bergejala gitu. Apalagi kalau pada ibu hamil. Ya kan, pada ibu hamil ketika dia trimester pertama, artinya 3 bulan pertama, 17% ibu-ibu itu akan mengalami toxoplasmosis kongenital. Nah, cuman kadang kalau infeksinya lebih berat, nah ini bisa efeknya bisa lebih jangka panjang lagi. Kemudian kalau dia di trimester ketiga, ya, ya sekitar 65% itu toxoplasmosis kongenitalnya itu gejala saat lahirnya nggak terlalu kelihatan ya dibandingkan ketika dia terinfeksi di trimester pertama. Jadi infeksi kronis dari ibunya itu bisa mempengaruhi kondisi bayinya. Nah, pada saat bayi itu baru lahir, kadang nggak semuanya menunjukkan gejala apapun ya pada saat dia dilahirkan. Tapi kemudian 80% bayi itu seiring perkembangannya dia akan menunjukkan apa? Ketidakmampuan belajar, kognitifnya menurun ya. Terus visualnya, pandangannya jadi burem gitu ya. Gitu. Jadi nggak semua bayinya itu kemudian langsung ada hidrosefalus gitu-gitu nggak. Kemudian bagaimana patogenesisnya? Jadi ketika takizoid atau mungkin bradizoidnya atau mungkin ookistanya ya menginfeksi ibu hamil, di fase akut takizoid itu akan berproliferasi di sistem retikuloendotelial si ibu sehingga menyebabkan lisis sel di sekitarnya. Akhirnya apa? Sel-sel itu akan jadi nekrosis ya. Kemudian terjadi reaksi inflamasi yang hebat sehingga membuat takizoid itu semakin mudah untuk menembus sawar darah plasenta atau plasenta barriernya sehingga ada lesi vokal di sistem retikuloendotelialnya janin yang membuat takizoid semakin mudah untuk bermultiplikasi. Kemudian dia akan jalan-jalan kemana? Kita nggak pernah tahu. Itu suka-suka dia. Kadang dia suka jalan ke otak, maka akan terjadi kalsifikasi intrakranial dan hidrosefalus, gitu ya. Makanya kalau teman-teman melihat gitu ya, ada bayi kemudian hidrosefalus, kepalanya besar, itu bukan besar kepala ya, tapi memang dia ada peningkatan tekanan intrakranial akibat infeksi toxoplasmosis ini. Kalau ternyata takizoidnya itu multiplikasi, kemudian dia jalan-jalan ke mata, ya bisa jadi anaknya buta ya, atau chorioretinitis. Makanya udahlah percaya aja kalau nenek-nenek itu bilang, kalau lagi hamil jangan pelihara kucing, ya udah percaya aja lah. Karena memang ada evidence base-nya gitu ya, itu bukan mitos. Kemudian apa yang terjadi? Bagaimana manifestasinya? Ketika toxoplasmosisnya itu masih ringan, gitu ya, itu ya mungkin anaknya lahir dengan penglihatan yang sedikit berkurang gitu ya. Cuman memang penyakit mata itu dia yang paling umum. Kalau bayi itu misalnya tidak respon gitu ya terhadap apa namanya cahaya gitu kan, nah itu udah salah satu ini ya, salah satu hal yang perlu kita khawatirkan gitu. Kemudian tanda-tanda trias klasiknya ada chorioretinitis, hidrosefalus, dan kalsifikasi intrakranial. Kemudian kalau dia sudah berat, tanda-tanda yang tadi ditambah dengan adanya retardasi psikomotor, kan?
Kalau ternyata udah berat banget, udah sampai komplikasi, oke, dia bisa hepatomegali, ya bayinya lahirnya perutnya jadi buncit karena heparnya membesar. Kemudian dia jadi jaundice kuning, ya, anemia, trombositopenia, retardasi mental, terus tuli, ya, ketidakmampuan belajar itu udah pasti. Atau ada kondisi tertentu yang membuat dia malah mikrosefali, bukannya hidrosefali, gitu. Kemudian ada abnormalitas dari cairan cerebrospinal, pasiennya demam, ya, limfadenopati. Kasihan ya, kalau bayi baru lahir sudah mengalami tanda-tanda seperti ini, gitu. Oke, bagaimana kemudian kita mendiagnosis secara serologi? Jadi kita bisa mendeteksi dari antibodinya, ya. Ketika ada infeksi akut, titer IgG dan IgM itu meningkat dalam 1 sampai 2 minggu infeksi awal. Tapi kalau IgM itu dia bisa menetap selama 18 bulan. Artinya apa? Sampai tahun depannya lagi itu IgM-nya terhadap toksoplasmosis masih positif, gitu kan. Nah, titer antibodi IgG yang spesifik Toxoplasma gondii itu ketika dia meningkat, itu menunjukkan adanya infeksi yang sudah terjadi, tetapi dia nggak bisa membedakan ini infeksi sekarang atau infeksi di masa lampau. Oke? Jadi ketika kita periksa, IgG yang spesifik terhadap Toxoplasma gondii janin atau neonatus itu 4 kali lebih besar daripada IgG-nya ibu. Jadi kita periksa nih, kita ambil 2 darahnya, darah bayi sama darah ibunya. Ketika darah bayi IgG-nya itu lebih tinggi 4 kali daripada darah ibunya, maka kemungkinan dia positif Toxoplasma gondii, gitu ya. Termasuk juga IgA-nya, ya, IgM-nya. Terus apa? Titer dari IgG yang spesifik ini dia bisa meningkat bahkan bisa positif walaupun si anak ini udah umur 1 tahun gitu. Jadi untuk menentukan apakah dia betul-betul infeksi baru atau tidak sebenarnya itu pakainya PCR, gitu kan. Oke, bagaimana kemudian mengobatinya? Ya, kalau pada infeksi akut, ketika perempuan itu hamil, kita berikan spiramisin. Nama patennya biasanya rofamisin untuk mencegah supaya dari ibu tidak bertransmisi ke janin. Jadi untuk mencegah supaya dia nggak melewati sawar plasentanya itu, gitu kan. Kalau ternyata ibunya terinfeksi, janinnya udah terlanjur terinfeksi juga, maka kita berikan pirimetamin, ya, merek kita mau berikan sulfadiazin juga boleh gitu ya, setelah trimester pertama atau setelah kehamilannya 18 minggu. Kemudian apa? Kita juga bisa berikan asam folinat atau leukovorin yang diberikan barengan dengan pirimetamin atau sulfadiazinnya. Kenapa? Harus kita berikan asam folinat juga, tujuannya karena si pirimetamin itu punya efek samping depresi sumsum tulang. Kita berikan asam folinat untuk mengurangi efek samping dari pirimetaminnya, gitu kan? Nah, bagaimana cara mencegahnya? 1, mencuci semua buah dan sayuran, gitu ya. Karena apa? Sangat mungkin si kucing ini kan juga suka feses sembarangan ya. Apalagi kalau misalkan dia di perkebunan, lalu buah dan sayurnya itu langsung dijual ke pasar, tidak dicuci dulu. Nah ini ookistanya itu sangat mungkin ya nempel-nempel di buah dan sayuran. Lalu memasak yang matang semua daging, terutama daging sapi, domba gitu ya. Mencuci semua alat untuk menyiapkan makanan, semua alat. Jadi dari mulai pisaunya, kemudian piringnya itu juga harus dicuci bersih gitu. Dan menggunakan sarung tangan saat berkebun.
Itu ya untuk mencegah Toxoplasma gondii. Jadi hari ini kita belajar 3. Yang pertama Trichomonas vaginalis yang memang ada efek langsung ke organ reproduksinya. Yang kedua dan ketiga adalah tidak ada efek langsung ke organ reproduksinya, tapi efek ke reproduksinya, bukan organnya, ya, termasuk toksoplasma dan apa namanya cacing tambang, gitu. Sip, ada yang mau bertanya? Udah jam 14. Ya, silakan Nirmala. Baik dokter, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya dok. Mungkin saya mau izin bertanya untuk topik terakhir kita kali ini dok, terkait Ya. dengan Toxoplasma gondii. Saya punya 3 pertanyaan dok. Yang pertama itu dari tadi dokter jelasin di masa muda, apabila seseorang memelihara kucing, terus ternyata kemudian kucing itu mati dan ternyata ada kemungkinan seseorang ini mengidap suatu kondisi Toxoplasma gondii yang sebenarnya laten gitu ya dok. Saya artikan maksudnya di sini sebenarnya belum aktif, tapi masih ada kemungkinan aktif. Nah, apabila seperti itu, dalam kasus seperti itu, maka sebetulnya apakah memang tidak ada pencegahan awal untuk orang-orang yang terkena Toxoplasma gondii yang lewat daripada kucing itu sendiri yang laten sifatnya. Terus Oke. mungkin untuk pertanyaan kedua dok, Satu-satu dari dulu. Satu-satu. ya, Oke, saya jawab dulu. Maksudnya Nirmala kan ini dia memang suka kucing gitu ya, pecinta kucing gitu kan. Terus gimana kalau dia mau hamil, kalau dia nggak ketahuan punya toxoplasmosis atau enggak gitu. Jadi ada yang namanya premarital screening. Kalau dia memang pecinta kucing yang banget gitu ya, sebelum menikah periksalah dulu. Kalau ternyata positif IgG atau IgM-nya, sembuhkan dulu, minum obat, sampai kemudian ketika sembuh putuskan untuk hamil. Terus gimana dong dok? Nggak nikah dong dok? Nikah aja nggak apa-apa, tapi tunda kehamilannya. Gitu. Oke? Jadi ketika nanti udah mau hamil, lakukan screening lagi untuk dinyatakan boleh hamil atau tidak. Gitu. Sip. Pertanyaan kedua, masih di mute. baik dok, mohon izin dok, berarti kalau kayak gitu selama perencanaan kehamilan bisa disimpulkan emang jangan pelihara kucing sama sekali baik yang laki-laki atau perempuan ya dok? Iya, sebaiknya seperti itu. Oke, kemudian pertanyaan kedua ya dok. Mungkin tadi kan disampaikan bahwa memang kucing ini yang menjadi faktor resiko kedua ya, tapi memang bukan yang utama. Nah, mungkin yang saya tanyakan selanjutnya adalah, kan kucing peliharaan ya dok. Nah, gimana kalau misalnya kucingnya ini udah divaksin, kucingnya ini dia nurut, atau kucing-kucing yang sifatnya itu benar-benar kucing yang dipelihara dan gak pernah keluar rumah kayak gitu dok. Apakah tetap akan ada resiko tersebut atau gimana dok? Terima kasih dok. Oke. Misalnya kucingnya udah divaksin dan kita yakin dia bersih gitu ya. Selama dia nggak suka makan sembarangan ya. Kan ada kucing yang dia suka berburu tikus kan. Kan kita nggak tahu si tikus itu membawa ini apa enggak gitu kan. Terus kita yakin bahwa kita ngasih makannya benar gitu ya. Ya itu nggak apa-apa. Cuman memang ketika risiko Toxoplasma gondii itu hilang, masih ada resiko-resiko lain dari memelihara kucing pada ibu hamil. Misalnya apa? Kalau teman-teman ingat di respirasi, tungau debu rumah, itu juga dia suka nempel di bulu-bulu mamalia, gitu kan? Kemudian burung juga. Nah, itu tetap tetap ada selalu resiko. Jadi ketika memang oh nggak bisa nih, gue orangnya nggak bisa kalau nggak sama kucing gitu kan. Dia udah kayak best friend gue gitu. Ya udah pakai masker. Tapi siapa orang yang tahan 24 jam pakai masker di rumah gitu. Baik dokter, sudah sangat menjawab dokter. Terima kasih Ya, banyak dok. satu lagi katanya ada 3. Ya dok, sebenarnya yang ketiga tadi udah dijawab secara tidak langsung sih dok, terkait dengan penularan melalui hubungan seksual. Seperti itu dok. Oh, oke. Sip. Ada lagi mau bertanya? Setelah ini kuliahnya siapa? Dokter Luisa dok. Oh, oke. Sudah datang belum dokter Wisnu? Belum datang ya? Kalau belum datang, boleh mungkin dilanjutkan. Ada yang mau tanya? Nanti waktu praktikum kita itu ya,
praktek untuk pakai manekin aja sih, mengambil cairan vagina. Oke. Karena ternyata itu keluar ya pada saat OSCE kemarin. Ada lagi yang mau ini? OSCE ini ya, OSCE UKMPPD ya, bukan OSCE kita, OSCE UKDI. Jadi itu ternyata keluar. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Kalian ingat itu kasusnya Raya, anak yang meninggal karena cacingan itu saya sih ini ya, karena udah jelas-jelas cacingnya kelihatan secara makroskopis, kayaknya itu nggak diperiksa lagi kan ininya, fesesnya gitu ya, atau diperiksa secara mikroskopis lah lainnya. Kalau menurut saya itu dia nggak semata-mata meninggal hanya karena Ascaris lumbricoidesnya. Satu, dia juga ada koinfeksi sama TBC-nya kan. Yang kedua, dengan kondisi yang kayak gitu, pasti ada infeksi cacing tambangnya juga. Kalau sampai dia meninggal. Karena kan nggak ujuk-ujuk meninggal kan. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Jadi kita belajar berapa penyakit hari ini, Najwa Jesar? Izin menjawab 3, Dok. Apa saja? Yang pertama ada Trichomona vaginalis, Mm-mm. terus yang kedua ada cacing tambang, terus yang ketiga ada di Toxoplasma, Dok. Oke. Apa gambaran yang khas ketika kita melihat serviks atau leher rahim dari perempuan yang terkena trichomoniasis, Amrita Dewi? Izin menjawab, Dok. Strawberry cervix, Dok. Strawberry cervix appearance ya. Oke. Itu saja mungkin. Kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan saja. Saya sudah kelebihan 7 menit ya. Sampai ketemu hari Rabu depan di praktikum. Terima kasih teman-teman semua yang sudah aktif bertanya, menyalakan kamera ya. Semoga semua lulus modul reproduksi ya. Itu saja, saya tutup kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak, Dok. Makasih banyak, Dok.